Langit sore merambat pelan di atas kota kecil yang tenang, mengirimkan warna-warna hangat ke segala penjuru. Angin yang melintas pelan membawa aroma bunga kenangan dari taman dekat stasiun tua. Di sanalah lelaki itu duduk setiap sore, di bangku kayu yang menghadap ke danau kecil. Rambutnya hitam, tak terlalu rapi, dan jemarinya selalu bermain di atas pangkuan seolah mencari nada-nada yang hanya bisa didengar olehnya. Ia datang tepat waktu, selalu pukul 5 sore. Tidak terlalu banyak gerak, tak banyak bicara. Ia hanya duduk, menunggu sesuatu yang tak semua orang bisa pahami. Perempuan itu datang 2 minggu setelah lelaki itu mulai menempati bangku itu. Ia duduk di ujung bangku yang sama, membawa termos kecil berisi teh melati. Awalnya mereka tak saling bicara, hanya ada keheningan yang menggantung di antara mereka. Tapi bukan keheningan yang canggung, melainkan sesuatu yang terasa seperti doa. Hari demi hari berlalu. Kadang langit basah oleh hujan, kadang cerah dan menyilaukan. Tapi mereka tetap datang. Kadang ia datang lebih dulu, kadang dia. Dan perlahan suara pun mulai muncul. "Kamu suka sore?" tanya perempuan itu suatu hari tanpa menoleh. Sore itu lembut, jawab lelaki itu. Setelah itu, setiap hari ada sepenggal kata, seserpih cerita. Mereka membicarakan banyak hal, tentang waktu kecil, tentang suara burung yang kerap terdengar di pohon dekat bangku itu, tentang bau roti panggang dari toko di seberang jalan, dan tentang ketakutan akan hal-hal yang tak pernah mereka lihat. Namun mereka jarang, hampir tak pernah, membicarakan hal-hal yang bersifat kasat mata. Tidak pernah bicara soal rupa, tidak pula soal warna pakaian. Mereka berbicara seperti dua jiwa yang berdampingan dalam gelap, saling menyentuh dengan kata-kata. Suatu sore, perempuan itu membawa bunga kering dalam kantong kecil dari kain linen. "Ini bunga kenanga," katanya sambil menyodorkan kantong itu. "Aku suka baunya, mengingatkanku pada rumah masa kecil." Lelaki itu menerima dan menghirup dalam-dalam. "Aku juga suka, baunya seperti sesuatu yang tulus." Mereka diam, dan dalam diam itu, waktu terasa berhenti. Entah sejak kapan, mereka tak lagi datang ke taman hanya untuk menunggu sesuatu. Mereka datang untuk saling menunggu. Lelaki itu dalam benaknya mulai memikirkan perempuan itu saat malam turun. Ia membayangkan senyumnya yang lembut, suaranya yang tenang, dan caranya meraba permukaan bangku sebelum duduk. Ia bertemu belum terlalu lama, tapi entah mengapa, ia merasa sudah mengenalnya lebih dari cukup. Suatu ketika perempuan itu berkata, "Menurutmu, orang bisa jatuh cinta tanpa pernah tahu seperti apa rupa seseorang?" Lelaki itu menoleh sedikit, meski ia tahu arah tak begitu penting bagi perempuan itu. "Menurutku, cinta yang tak mengandalkan mata justru yang paling nyata," katanya. Perempuan itu tertawa kecil. "Kamu selalu tahu cara menjawab hal-hal rumit." "Aku tidak pintar, aku hanya jujur." Setelah itu mereka diam lama. Burung-burung kembali ke sarangnya. Langit berubah dari jingga ke abu-abu tua, dan lampu-lampu jalan mulai menyala. Sejak saat itu, waktu terasa begitu cepat berlalu. Hari berganti, dan mereka menjadi bagian dari satu sama lain, meski tanpa pengakuan. Tak ada kata cinta, tapi segala hal yang mereka lakukan satu sama lain adalah bentuk dari cinta itu sendiri. Pada minggu keempat, lelaki itu tidak datang. Perempuan itu duduk sendiri, menggenggam kantong bunga kenangannya erat-erat. Ia datang keesokan harinya, dan keesokan harinya lagi. Tapi bangku itu tetap kosong. Hari kelima tanpa kehadiran lelaki itu membuat perempuan itu duduk lebih lama dari biasanya. Angin terasa lebih dingin, dan suara tawa anak-anak dari kejauhan terdengar lebih jauh dari biasanya. Ia tak membawa teh melati sore itu, hanya kantong kecil bunga kenanga yang mulai kehilangan aroma. Perempuan itu tidak menangis, hanya diam seolah menunggu waktu memberikan alasan. Saat langkah mendekat dari arah jalan setapak, hatinya bergetar, tapi ia tetap diam. Tapi itu bukan suara langkahnya. Ia tahu, sangat tahu. 2 minggu kemudian, perempuan itu kembali ke taman dengan langkah lebih pelan. Di tangannya ada sebuah buku kecil bersampul coklat lusuh.
Ia duduk di bangku yang sama, menyentuh permukaannya dengan telapak tangan, lalu membuka buku itu perlahan. Itu adalah buku catatan lelaki itu, seorang petugas taman yang mengenalnya sebagai pengunjung tetap, menemukannya di bawah bangku beberapa hari setelah lelaki itu menghilang. Katanya, buku itu tertinggal setelah lelaki itu dibawa ke rumah sakit karena jatuh pingsan di jalan saat berjalan pulang. Ia sakit, cukup serius, dan tak ada keluarga yang bisa segera dihubungi. Hanya catatan itulah yang tertinggal. Perempuan itu membuka halaman pertama, membaca dengan sentuhan ujung jarinya. Ia tahu betul huruf-huruf timbul itu. Aku tidak tahu warna matamu, tapi aku bisa mendengar ketenangannya dari cara kamu menyebut namaku. Mungkin itu cukup, mungkin cinta memang tak butuh penglihatan. Tapi jika suatu hari aku bisa melihat, aku ingin melihatmu pertama kali. Tangannya bergetar, ia menutup buku itu dan menekapnya di dada. 3 hari kemudian, ia memberanikan diri mengunjungi rumah sakit yang disebut penjaga taman. Di sana, ia bertanya, menyebutkan nama lelaki itu. Seorang perawat mengantarnya ke kamar di ujung lorong sunyi, tapi ranjang itu kosong. Ia tidak datang terlambat. Hanya saja lelaki itu telah pergi ke tempat yang bahkan cahaya pun tidak bisa menjangkaunya. Sore itu, perempuan itu kembali ke taman. Ia duduk seorang diri, membuka buku catatan lelaki itu, dan mulai membaca bagian terakhir. Aku tidak pernah tahu seperti apa wajahmu, tapi aku tahu kamu tersenyum saat bicara. Aku tahu kamu membelai bunga kenanga seolah memeluk masa kecilmu. Aku tahu kamu melihat dunia dengan cara yang tidak semua orang mengerti. Dan aku jatuh cinta pada caramu melihat itu semua. Meski kamu seperti aku, tidak pernah benar-benar bisa melihat. Ia membacanya pelan, sepotong demi sepotong dengan napas tercekat. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dilihat, meski tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar melihat.